Larasati menatap pantulan dirinya di pintu kulkas 2 pintu yang mengilap. Usianya 28 tahun, dan dia merasa hidupnya lengkap. Rambutnya yang panjang diikat asal, tapi matanya bersinar. Di belakangnya, di ruang tengah yang luas, Dimas, putra satu-satunya, sedang asyik menyusun menara balok kayu. Suara tawa renyahnya adalah musik terindah di rumah baru mereka. Rumah ini adalah impian Arga yang menjadi kenyataan. Arga, suaminya, 30 tahun. Pria itu adalah definisi sukses di usia muda. Karirnya sebagai manajer regional di sebuah perusahaan properti melesat cepat. Dia ambisius, pekerja keras, dan sedikit perfeksionis. Larasati adalah penyeimbangnya. Dia memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu setelah Dimas lahir 4 tahun lalu. Sebuah keputusan yang dia nikmati sepenuh hati. Dia sabar, telaten, dan fokusnya hanya pada keluarga kecil mereka. Bagi Arga, rumah di kawasan elit ini adalah trofi. Sebuah penanda status bahwa dia telah berhasil. 2 lantai, gaya minimalis modern, dengan taman belakang yang cukup luas untuk pesta barbeku. Bagi Larasati, rumah ini adalah sarang. Tempat Dimas akan tumbuh. Tempat mereka akan membangun kenangan. Pagi itu, suasana sedikit tegang. Arga turun dari lantai 2. Sudah rapi dengan kemeja biru mahal. Dasinya tersampir di bahu, dan dia tampak frustrasi saat membaca sesuatu di ponselnya. Sarapan sudah siap, Mas, ujar Larasati lembut, meletakkan sepiring nasi goreng di meja makan. Arga tidak mengangkat wajahnya. Jari-jarinya mengetik cepat di layar. Aku nggak selera, Ras. Proyek yang di luar kota itu bikin pusing. Kliennya mau membatalkan. Duduk dulu. Tenangkan pikiran. Nggak baik ambil keputusan sambil emosi. Larasati mencoba menenangkan. Dia sudah hafal kebiasaan Arga. Semakin tinggi posisinya, semakin pendek sumbunya. Kamu nggak ngerti, desah Arga. Akhirnya memasukkan ponsel ke saku. Ini bukan soal emosi. Ini soal miliaran. Ras. Miliaran. Kamu enak di rumah. Cuma urus anak. Aku yang banting tulang di luar. Kata-kata itu sedikit menusuk. Tapi Larasati memilih untuk tidak memperpanjang. Dia tahu suaminya sedang di bawah tekanan besar. Dia merindukan Arga yang dulu, yang lebih santai dan punya banyak waktu untuk mereka. Tapi dia memaklumi. Ini adalah bagian dari perjuangan. Dia lalu mengalihkan perhatiannya pada Dimas yang berlari kecil ke arahnya. Ibu, lihat, menaranya tinggi. Larasati tersenyum dan menggendong Dimas. Wah, hebatnya anak ibu. Nanti kita tunjukkan ke ayah ya. Arga hanya melirik sekilas, lalu meneguk kopinya dengan cepat. Aku harus ke kantor. Ada rapat darurat. Kalian di rumah saja. Itu adalah hari Sabtu. Seharusnya menjadi hari keluarga. Larasati menghela napas. Mas janji mau ajak Dimas ke taman bermain hari ini. Wajah Arga mengeras. Taman bermain gak akan bayar cicilan rumah mewah ini, bentaknya. Suaranya cukup keras hingga membuat Dimas sedikit tersentak di pelukan Larasati. Melihat raut kecewa di wajah istri dan anaknya, Arga merasa sedikit bersalah. Dia melembutkan suaranya, meski masih terdengar tidak sabar. Begini saja. Kalian ikut. Cepat siap-siap. Kita ke kantor cabang sebentar. Aku selesaikan masalah ini. Setelah itu kita makan enak di restoran baru. Larasati ragu. Dia tidak suka membawa Dimas ke lingkungan kerja Arga yang kaku. Tapi melihat secercah harapan di mata Dimas saat mendengar kata restoran, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, kami siap-siap. Perjalanan itu adalah awal dari segalanya. Hujan gerimis baru saja berhenti, membuat jalanan aspal basah dan licin. Arga menyetir dengan satu tangan di kemudi, tangan lainnya memegang ponsel yang menempel di telinga. Dia sedang berdebat sengit dengan seseorang di seberang sana. Saya nggak mau tahu. Pokoknya proyek itu harus jalan. Larasati duduk di depan, sementara Dimas aman di kursi mobilnya di belakang. Larasati bisa merasakan ketegangan memancar dari suaminya.
Mobil melaju lebih cepat dari seharusnya di jalanan yang ramai. "Mas, pelan-pelan," tegur Larasati pelan. "Jalannya licin. Lagi pula kamu lagi telepon." "Sebentar, Ras. Ini penting," jawab Arga. Matanya masih menatap tajam ke depan, tapi pikirannya jelas ada di tempat lain. Dia sedang memikirkan angka, kerugian, dan harga dirinya yang dipertaruhkan. Larasati membalikkan badan sedikit ke belakang. "Dimas, pakai sabuk pengamannya yang benar ya, sayang." Dimas mengangguk patuh. "Siap, Bu." "Tutup teleponnya." "Pak, saya bilang tutup," teriak Arga ke ponselnya. Dia tidak melihat lampu lalu lintas di depan yang sudah berganti kuning. "Mas, merah. Lampunya merah," jerit Larasati panik. Arga terkejut. Dia membanting ponselnya ke dashboard dan menginjak rem. Tapi sudah terlambat. Kecepatannya terlalu tinggi di aspal yang basah. Mobil mereka tergelincir, kehilangan kendali. Pada saat yang sama, dari arah persimpangan lain, sebuah truk box yang juga mencoba menerobos sisa lampu hijau, melaju kencang. Larasati hanya sempat mendengar suara decitan ban yang memekakan telinga. Lalu benturan logam yang merobek keheningan pagi. Semuanya terasa berputar. Kaca jendela di sampingnya pecah berkeping-keping, menghujaninya dengan serpihan tajam. Lalu, kegelapan. Ketika Larasati sadar, hal pertama yang dia cium adalah bau bensin yang menyengat dan sesuatu yang seperti karet terbakar. Suara sirene terdengar sayup-sayup, semakin lama semakin dekat. Kepalanya pusing, tapi rasa sakit yang luar biasa datang dari lengan kirinya. Dia yakin lengannya patah. Dia menoleh dengan susah payah. Arga di kursi pengemudi. Pria itu mengaduh. Dahinya berdarah karena terbentur setir. Kantung udara mengempis di depannya. Dia tampak syok, tapi sadar. Lalu Larasati teringat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Dimas!" Lirihnya. Suaranya serak. "Dimas!" Dia mencoba menoleh ke belakang. Pemandangan itu akan menghantuinya seumur hidup. Sisi kanan mobil tempat Dimas duduk remuk tak berbentuk. Pintu itu hancur, terdorong ke dalam. Kursi mobil Dimas miring dalam posisi yang tidak wajar. Dan Dimas putranya tidak menangis. Dia tidak bersuara sama sekali. Matanya terbuka, menatap lurus ke atap mobil yang penyok. Tapi tatapannya kosong. Jeritan Larasati yang putus asa tenggelam oleh suara sirene ambulans yang akhirnya tiba. Kekacauan rumah sakit adalah hal berikutnya yang dia ingat. Lampu neon yang menyilaukan di langit-langit koridor. Bau disinfektan yang menusuk hidung. Orang-orang berseragam hijau berlarian mendorong berangkar. Larasati sendiri didudukan di kursi roda. Lengan kirinya sudah digips dan digantung. Wajahnya perih oleh luka goresan kaca. Tapi dia tidak merasakan sakit fisiknya. Seluruh kesadarannya terfokus pada pintu besar bertuliskan, "Ruang operasi," tempat Dimas baru saja menghilang di baliknya. Arga mondar-mandir di depan ruang tunggu. Perban melingkar di kepalanya. Lukanya hanya goresan ringan dan memar. Dia gelisah. Tapi Larasati melihat fokus kegelisahannya. Ponselnya kembali menempel di telinga. "Ya, Pak. Kecelakaan. Mobilnya hancur. Proyek itu saya tahu, Pak. Saya akan urus. Beri saya waktu," ucapnya tertahan. Larasati menatap suaminya dengan nanar. Bahkan di saat seperti ini, di saat putra mereka berjuang antara hidup dan mati, pekerjaan tetap menjadi prioritas Arga. Jam-jam berlalu seperti merangkak. Setiap kali pintu ruang operasi terbuka sedikit, jantung Larasati serasa meloncat ke tenggorokan. Arga sudah berhenti menelepon. Dia kini duduk dengan kepala tertunduk, tapi jemarinya terus mengetuk-ngetuk gagang kursi. Dia mengeluh kepalanya pusing. Dia mengeluh tentang proses asuransi mobil yang pasti akan rumit. Mobil itu baru lunas cicilannya bulan depan, gumam Arga pada Larasati. Larasati tidak menjawab. Dia hanya memejamkan mata. Bibirnya tak henti merapal doa. Dia tidak peduli pada mobil. Dia tidak peduli pada rumah. Dia hanya ingin Dimas kembali padanya. Akhirnya,
Setelah penantian yang terasa seperti selamanya, seorang dokter muda keluar dari ruang operasi. Wajahnya lelah. Keluarga pasien Dimas, Larasati dan Arga serentak berdiri. Larasati sampai terhuyung karena lengannya yang sakit. "Saya ibunya, Dok. Bagaimana anak saya? Dia baik-baik saja, kan? Dia akan bangun, kan?" Dokter itu menatap Larasati dengan tatapan iba. "Operasinya berjalan rumit. Kami berhasil menstabilkan kondisinya. Tapi, ada cedera yang sangat serius di tulang belakangnya." Jantung Larasati serasa diremas. "Serius? Maksud dokter separah apa?" "Kami sedang berusaha maksimal. Dokter bedah saraf senior akan menjelaskannya nanti setelah observasi penuh. Sekarang, putra Anda akan dipindahkan ke ruang ICU anak." Arga membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. "Tulang belakang? Maksudnya dia?" Sebelum Arga menyelesaikan kalimatnya, ponsel di sakunya bergetar lagi. Panggilan masuk. Larasati melihat nama yang tertera di layar. "Pak Direktur." Arga ragu sejenak. Dia menatap pintu ICU, lalu menatap layar ponselnya. Akhirnya, dia menggeser jarinya, mengangkat panggilan itu, dan berjalan sedikit menjauh dari Larasati. "Halo, Pak. Maaf, saya sedang di rumah sakit. Anak saya." Larasati menatap punggung suaminya. Pria yang berdebat soal tenggat waktu pekerjaan sementara putra mereka baru saja keluar dari meja operasi dengan diagnosis yang menggantung di udara. Surga kecil yang mereka bangun dengan susah payah itu, dalam hitungan jam, terasa seperti neraka yang dingin dan sepi. Retakannya sudah terlihat jelas, dan Larasati takut retakan itu akan membelah keluarganya selamanya. Hari-hari berikutnya adalah kabut tebal berisi bau antiseptik dan suara monoton mesin pemantau detak jantung. Larasati sudah dipindahkan ke kamar perawatan biasa untuk pemulihan lengan dan beberapa tulang rusuknya yang retak. Tapi dia menolak untuk berbaring di ranjangnya. Setiap jam, dia akan meminta perawat atau memaksa dirinya sendiri berjalan tertatih sambil menahan sakit, menuju ruang ICU anak. Dia akan berdiri di samping inkubator Dimas, yang kini terbaring dengan selang-selang kecil menempel di tubuh mungilnya. Putranya masih belum sadar penuh. Hanya sesekali matanya bergerak gelisah di balik kelopak. Larasati akan mengusap rambut ikal Dimas, berbisik tanpa henti. "Cepat bangun, Nak. Ibu di sini. Dimas anak kuat. Ibu tahu Dimas kuat." Arga ada di sana, tapi juga seperti tidak ada. Dia datang dan pergi seperti bayangan. Dia membawa laptopnya ke rumah sakit, duduk di sudut kafetaria, sibuk mengetik dan menelepon. Dia bilang sedang mengurus klaim asuransi mobil dan rumah sakit. Larasati menghargai usahanya. Awalnya, dia pikir Arga menyibukkan diri untuk lari dari kesedihan. Tapi dia mulai melihat pola yang mengganggu. Arga menghindari menatap Dimas terlalu lama. Dia akan berdiri di ambang pintu ruang ICU, tapi jarang masuk sampai ke samping ranjang. Dia lebih sering bertanya pada perawat, kapan dia bisa dipindahkan ke kamar biasa? Atau, total tagihannya sudah berapa? Seolah ini adalah masalah logistik yang harus diselesaikan, bukan tragedi keluarga. Suatu kali, Larasati memintanya membelikan bubur di kantin. Saat Arga kembali, Larasati sedang tidak ada di kamar. Dia sedang di toilet. Arga meletakkan bubur itu di meja dan duduk di kursi tunggu. Dimas, yang saat itu sudah dipindah ke ruang perawatan anak intensif, tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan erangan pelan. Larasati keluar dari kamar mandi dan melihat pemandangan itu. Dimas bergerak tidak nyaman. Mungkin popoknya perlu diganti atau posisinya tidak enak. Arga hanya duduk di kursi, menatap putranya dengan tatapan aneh. Campuran antara takut, jijik, dan bingung. Dia tidak bergerak untuk menyentuh atau menenangkan Dimas. "Mas, tolong bantu ibu," kata Larasati sambil bergegas. Arga tersentak. "Ah, ya. Kamu butuh apa?" "Dimas." Dia nggak nyaman. Arga hanya berdiri kaku. Larasati, dengan satu tangan di gips, berjuang sendirian untuk memiringkan tubuh Dimas. Hari penentuan itu tiba seminggu setelah kecelakaan. Dokter Fitri,
Seorang wanita parubaya yang tenang dan dikenal sebagai ahli bedah saraf terbaik di rumah sakit itu, memanggil Larasati dan Arga ke ruang konsultasi pribadinya. Ruangan itu dingin dan terlalu terang. Hanya ada meja kayu besar dan 3 kursi. Dr. Fitri memasang hasil MRI Dimas di layar monitor di dinding. Gambar hitam putih itu menunjukkan tulang belakang Dimas. "Saya akan langsung ke intinya," ucap Dr. Fitri dengan suara pelan namun tegas. Operasi untuk menstabilkan tulang belakangnya berhasil. Tidak ada pendarahan lebih lanjut. Larasati merasakan sedikit kelegaan. Jadi dia akan baik-baik saja, Dok? Dr. Fitri menatap Larasati dengan tatapan yang Larasati takuti. Tatapan iba. "Ibu Larasati, Pak Arga saat kecelakaan, terjadi benturan yang sangat keras. Ini menyebabkan kerusakan parah di sini." Dia menunjuk satu titik di gambar MRI. Di area torakal ke-10, atau T10. Saraf utamanya terputus. Larasati tidak mengerti istilah medis itu. Terputus? Maksudnya? Bisa disambung lagi, kan, Dok? Dijahit begitu? Zaman sekarang kan sudah canggih. Keheningan menyelimuti ruangan. Larasati bisa mendengar detak jam di dinding. "Ibu Larasati," Dr. Fitri melanjutkan dengan hati-hati. "Saraf tulang belakang bukan seperti kabel listrik yang bisa disambung. Kerusakan ini, di level pengetahuan medis kita saat ini, bersifat permanen." "Permanen?" Arga yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya serak. Sinyal dari otak untuk menggerakkan tubuh bagian bawah tidak akan bisa lewat. Putra Anda, Dimas, akan mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Larasati merasa telinganya berdengung. Dia seperti terlempar ke ruang hampa. Dia mencari tangan Arga untuk digenggam. Dia butuh pegangan. Tapi tangan Arga yang tergeletak di atas meja terasa dingin, kaku, dan tidak menyambut genggamannya. Arga tidak menangis. Matanya membelalak. Wajahnya yang pucat kini memerah karena aliran darah yang tiba-tiba. Dia tidak bertanya, apakah dia akan kesakitan. Dia tidak bertanya, bagaimana kami bisa membuatnya bahagia. Pertanyaan pertamanya adalah, jadi, dia akan di kursi roda? Selamanya? Dia tidak bisa normal. Dia bisa hidup dengan normal, Pak. Dr. Fitri mencoba mengoreksi. Normal yang baru. Dengan terapi fisik yang intensif, dia bisa mandiri. Dia bisa sekolah. Dia anak yang cerdas dan kuat. Yang dia butuhkan sekarang adalah dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Dukungan. Arga mengulang kata itu, seolah kata itu terasa pahit di lidahnya. Ya, tentu. Biayanya? Berapa biaya terapi? Biaya kursi roda? Biaya semua ini? Seumur hidup. Larasati menatap suaminya, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Di saat dunianya hancur berkeping-keping, di saat masa depan putranya baru saja direnggut, hal pertama yang Arga pikirkan adalah uang. Pertemuan itu adalah titik balik. Setelah vonis itu, Arga berubah menjadi orang asing. Dia semakin jarang terlihat di rumah sakit. Alasannya selalu sama, mengurus administrasi, atau mencari pinjaman. Biaya rumah sakit ini membengkak. Larasati tidak peduli soal uang. Dia hanya peduli pada Dimas. Dia mulai belajar cara merawat anak dengan kelumpuhan. Dia belajar dari perawat cara memiringkan tubuh Dimas setiap 2 jam agar kulitnya tidak luka. Dia belajar cara membersihkan kateter. Dia belajar cara menggerakkan kaki-kaki mungil yang tak lagi bisa bergerak itu, agar ototnya tidak kaku. Dia melakukannya dengan satu tangan yang berfungsi, sambil menahan nyeri di tulang rusuknya sendiri. Suatu sore, Dimas akhirnya sadar penuh. Dia menatap Larasati. "Ibu, kaki Dimas kok nggak bisa gerak?" Hati Larasati hancur. Dia memeluk putranya erat. "Nggak apa-apa, sayang. Kakinya lagi istirahat. Nanti kita belajar lagi ya. Yang penting Dimas sudah bangun." Ibu kangen sekali sama Dimas. Arga masuk ke kamar tepat saat itu.
Dia melihat Larasati menangis sambil memeluk Dimas. Dia melihat kaki Dimas yang terkulai lemas. Seorang perawat masuk. "Pak Arga, bisa bantu saya sebentar? Kita perlu pindahkan Dimas ke kursi roda khusus untuk latihan duduk." Arga mundur selangkah. Tangannya terangkat sedikit. Saya nggak bisa. Maaf, punggung saya masih sakit bekas kecelakaan." Perawat itu mengangguk mengerti. Tapi Larasati tahu Arga berbohong. Punggung Arga baik-baik saja. Dia hanya tidak sanggup. Dia tidak sanggup menyentuh kenyataan baru ini. Dia tidak sanggup menyentuh tubuh putranya yang dianggapnya rusak. Malam itu, Larasati sudah boleh pulang, tapi dia menolak. Dia akan tidur di sofa lipat di samping ranjang Dimas. Arga berkata dia akan pulang ke rumah sebentar. "Ambil baju ganti dan dokumen," katanya. Dia tidak kembali malam itu. Dia juga tidak kembali keesokan harinya. Larasati kelelahan. Fisik dan mentalnya di titik terendah. Dia belum tidur nyenyak selama 2 minggu. Dia mencoba menelepon Arga, tapi ponselnya tidak aktif. Di hari kedua Arga menghilang, pria itu tiba-tiba muncul di pintu kamar perawatan Dimas. Penampilannya rapi, seperti Arga yang dulu. Kemejanya licin. Rambutnya disisir klimis. Tapi baunya aneh. Bukan bau rumah. Baunya seperti parfum wanita yang mahal. "Mas, dari mana saja?" Suara Larasati serak karena cemas dan lelah. "Ibu butuh kamu." Dimas dari tadi panggil-panggil nama ayah. Arga tidak menjawab. Dia berjalan pelan ke samping ranjang. Dia menatap Dimas yang sedang tertidur. Tatapannya dingin. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan. Wajahnya menunjukkan kebencian. "Aku nggak bisa, Ras," desisnya pelan. "Nggak bisa apa? Ngerawat Dimas? Kita bisa belajar bareng-bareng, Mas," kata dokter. "Aku nggak bisa hidup kayak gini." Arga memotong. Suaranya tertahan tapi penuh tekanan. "Kamu lihat dia. Dia lumpuh. Hidup kita selesai." "Arga, jangan bicara begitu. Dia anakmu. Darah dagingmu." Larasati mulai terisak. "Ini kecelakaan. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini salahku," teriak Arga. Kini suaranya meninggi. "Salahku karena terlalu ambisius. Salahku karena nyetir sambil marah-marah. Tapi aku nggak mau dihukum seumur hidup karena kesalahan itu." "Dihukum? Kamu bilang merawat anak kita itu hukuman?" "Ya." Wajah Arga kini memerah. "Aku tidak mendaftar untuk ini. Aku kerja banting tulang siang malam untuk rumah besar, mobil mewah, keluarga yang sempurna. Bukan untuk ini. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku mendorong kursi roda. Aku tidak mau pulang kerja melihat anak cacat." "Anak cacat." Kata itu menusuk Larasati lebih tajam dari pecahan kaca saat kecelakaan. "Arga, dia dengar kamu. Biar dia tahu. Hidupku sudah hancur gara-gara dia." Arga menunjuk Dimas yang kini mulai gelisah dalam tidurnya. "Jaga mulutmu." Larasati berteriak. Sudah tidak peduli pada rasa sakit di lengannya. "Aku pergi, Ras," kata Arga. Lebih tenang tapi jauh lebih dingin. "Aku nggak bisa. Aku nggak mau." "Pergi? Pergi kemana? Arga, jangan tinggalin kami." Larasati mencoba meraih lengan suaminya. Arga menepis tangan Larasati. "Hidupku masih panjang. Aku nggak akan menyia-nyiakannya untuk mengurus orang lumpuh." Dia berbalik, melangkah cepat keluar dari kamar, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Larasati terduduk di lantai. Tangisnya meledak. Dia menangis untuk putranya, untuk dirinya, dan untuk ilusi keluarga sempurna yang baru saja dibakar habis oleh pria yang dia cintai. Dia pikir itu adalah titik terendah. Dia salah. Keesokan paginya, seorang staf administrasi rumah sakit datang ke kamarnya dengan map di tangan. "Pagi, Ibu Larasati. Maaf mengganggu. Ini mengenai tagihan perawatan putra Ibu. Sudah jatuh tempo." Larasati bingung. "Tapi,
Suami saya bilang dia yang urus. Dia sudah bayar deposit, kan? Staf itu tampak tidak nyaman. Benar, Bu. Tapi depositnya sudah habis sejak 5 hari yang lalu. Tagihannya sekarang sudah membengkak. Kami sudah coba hubungi Pak Arga, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Jantung Larasati berdebar kencang. Dia meraih ponselnya. Dia membuka aplikasi M-Banking. Dia masih hafal kata sandi rekening gaji Arga. Saldo, Rp50.000. Tangannya gemetar. Dia membuka rekening tabungan bersama mereka. Rekening yang seharusnya berisi dana darurat dan tabungan pendidikan Dimas. Saldo, Rp0. Semuanya dikuras habis. Larasati terhuyung. Dia bersandar ke dinding. Dia mencoba menelepon Arga lagi. Nomor tidak aktif. Dengan sisa tenaga, dia menelepon kantor Arga. Suara sekretaris di seberang sana terdengar gugup. Halo, Bu Larasati. Ibu apa kabar? Rina, Arga ada? Saya nggak bisa hubungi dia. Aduh, Bu, Bapak Arga. Bapak Arga sudah mengajukan pengunduran diri dari kemarin lusa. Katanya beliau dapat tawaran kerja di luar pulau dan harus pindah mendadak. Ponsel itu meluncur dari genggaman Larasati dan jatuh ke lantai dengan suara berdebam pelan. Dia menatap Dimas, yang kini terbangun dan menatapnya dengan mata jernih. Ibu, kenapa nangis? Ayah mana? Larasati menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan jeritan. Suaminya telah kabur. Dia meninggalkan mereka. Dia meninggalkan Larasati yang terluka, dengan seorang putra yang lumpuh, dan tumpukan utang rumah sakit yang jumlahnya mustahil dia bayar. Dia tidak punya waktu untuk hancur. Dia tidak punya pilihan selain kuat. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah sakit tidak bisa menahan mereka selamanya. Larasati menandatangani surat pernyataan utang, menjaminkan satu-satunya aset yang dia pikir masih dia miliki, rumah impian mereka. Dia tidak tahu bahwa Arga sudah menggadaikan surat rumah itu berbulan-bulan lalu. Dia keluar dari lobi rumah sakit sambil mendorong kursi roda murah yang dia sewa dari yayasan sosial. Lengan kirinya masih digips, menggantung kaku. Dimas duduk di kursi roda itu. Dia membisu. Bocah 4 tahun itu belum bicara sepatah kata pun sejak Arga membentaknya di kamar perawatan. Dia hanya menatap kosong ke depan. Larasati memesan taksi online dengan sisa uang terakhir di dompetnya. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan ke planet lain. Dia melihat jalanan yang ramai, orang-orang tertawa di kafe, tapi dia merasa terbungkus dalam gelembung kedap suara. Taksi berhenti di depan gerbang perumahan mewah mereka. Satpam yang biasa tersenyum ramah padanya, kini menatapnya dengan aneh. Mendorong kursi roda dengan satu tangan di jalanan paving block yang tidak rata adalah sebuah perjuangan. Sampai di depan pintu kayu jati yang kokoh itu, Larasati merogoh kunci dari tasnya. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa berputar. Dia mencoba lagi, tetap terkunci. Dia bingung. Dia menekan bel. Tidak ada jawaban. Dia menggedor pintu dengan tangannya yang sehat. Arga? Mas, kamu di dalam. Seorang tetangga, ibu-ibu sosialita yang biasa menyapanya di klub kebugaran, membuka pintu rumah sebelahnya. Dia menatap Larasati dengan campuran kasihan dan canggung. Mbak Larasati, nggak ada orang di dalam. Nggak mungkin, Bu. Ini rumah saya. Suami saya. Mbak nggak tahu, wanita itu berbisik, seolah takut didengar. Rumah ini sudah disita bank. 2 hari lalu. Barang-barangnya sudah diangkut semua. Larasati merasa lututnya lemas. Disita? Diangkut? Nggak mungkin. Kami baru pindah. Katanya Pak Arga sudah nunggak cicilan 6 bulan terakhir. Mbak, bahkan sebelum kecelakaan itu. 6 bulan. Jauh sebelum kecelakaan. Itu artinya, Arga sudah merencanakan ini? Kebohongan ini sudah dibangun jauh sebelum hidup mereka hancur. Pria itu tidak hanya lari dari anak yang lumpuh. Dia lari dari kebangkrutan yang dia ciptakan sendiri. Larasati terduduk di teras rumahnya sendiri. Rumah yang sudah bukan miliknya. Dia menatap Dimas,
yang menatapnya dengan mata bingung. Hujan gerimis mulai turun, sama seperti hari kecelakaan itu. Bu, dingin, bisik Dimas. Itu adalah kata pertama yang diucapkannya dalam 3 hari. Suara itu menyentak Larasati. Dia tidak punya waktu untuk hancur. Tidak di sini. Dia berdiri, mengabaikan rasa sakit di tulang rusuknya yang retak. Dia mendorong kursi roda Dimas, berbalik, dan berjalan pergi dari surga yang terbakar itu tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya punya satu tempat tujuan. Rumah peninggalan orang tuanya di pinggiran kota. Rumah yang sudah lama kosong dan tidak terawat. Tapi setidaknya, itu sebuah atap. Saat dia tiba di sana, kenyataan kembali menghantamnya. Rumah itu sudah dijual oleh Arga setahun yang lalu, tanpa sepengetahuannya. Arga memalsukan tanda tangannya. Uangnya entah kemana. Larasati benar-benar di titik nol. Dia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya suami. Dia hanya punya seorang putra yang trauma dan lumpuh, gips di lengannya, dan tagihan rumah sakit yang akan mengejarnya seumur hidup. Malam itu, dia berakhir di sebuah rumah kontrakan petak. Satu ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Baunya pengap, campuran bau got dan asap dapur tetangga. Kamar mandinya jongkok, di luar, berbagi dengan 3 keluarga lainnya. Dia membaringkan Dimas di atas kasur tipis yang dia beli bekas dengan menjual satu-satunya perhiasan yang tersisa, cincin kawinnya. Minggu-minggu pertama adalah neraka yang sunyi. Larasati tenggelam dalam depresi yang pekat. Dia akan duduk di sudut ruangan, menatap dinding yang berjamur, selama berjam-jam. Dia akan menangis tanpa suara sampai matanya kering dan perih. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia ikut di mobil itu? Kenapa dia tidak bisa melindungi putranya? Kenapa dia begitu bodoh mempercayai Arga? Beberapa kali, dia menatap botol obat pereda nyeri sisa dari rumah sakit. Dia berpikir betapa mudahnya mengakhiri semua ini. 1 tegukan untuknya, 1 untuk Dimas. Mereka bisa pergi bersama, bebas dari rasa sakit. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, dia akan mendengar suara napas Dimas yang teratur. Merawat Dimas adalah satu-satunya hal yang membuatnya bergerak. Rutinitas itu brutal. Dia harus belajar mengangkat dan memindahkan Dimas sendirian dengan 1 tangan yang dominan. Memandikannya di kamar mandi umum yang kotor, menopangnya agar tidak jatuh. Dia harus belajar mengganti popoknya. Putranya yang berusia 4 tahun kembali memakai popok. Maaf ya, Bu. Dimas ngompol lagi. Kata Dimas pelan, penuh rasa malu. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa, jawab Larasati, sambil menahan air mata. Hal yang paling menakutkan adalah luka baring. Perawat di rumah sakit sudah mewanti-wanti. Kulit Dimas harus tetap kering dan posisinya harus diubah setiap 2 jam. Jika tidak, kulitnya akan melepuh, terinfeksi, dan bisa berakibat fatal. Maka, Larasati tidak pernah tidur lebih dari 2 jam. Dia memasang alarm di ponsel bututnya. Jam 12 malam. Jam 2 pagi. Jam 4 pagi. Dia akan bangun, menggeser tubuh mungil Dimas ke kiri, lalu ke kanan, mengelap punggungnya, memberinya bedak tipis. Dia kelelahan. Tubuhnya kurus kering. Lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak seperti mayat hidup. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Atap kontrakan itu bocor. Air menetes tepat di atas kasur mereka. Larasati bergegas memindahkan Dimas ke sudut ruangan yang kering. Dia sendiri duduk di lantai yang basah, menggigil kedinginan, memegang ember untuk menampung tetesan air. Dia melihat putranya, yang tidur meringkuk di sudut, memeluk boneka beruang lusuh satu-satunya mainan yang berhasil dia selamatkan. Larasati menatap tetesan air di ember. 1 tetes. 2 tetes. Seperti sisa-sisa hidupnya yang hancur. Dia teringat wajah Arga. Wajah angkuh pria itu saat berkata, "Aku tidak mau menghabiskan hidupku mengurus anak cacat." Amarah. Amarah yang dingin dan membara tiba-tiba menggantikan keputusasaan. Amarah itu menjalar dari perutnya, naik ke dadanya,
membuat tangannya yang sehat mengepal erat. Dia bukan korban. Dia tidak akan membiarkan Arga mendefinisikan mereka. Arga membuang mereka. Arga membiarkan mereka mati. Larasati merangkak pelan ke samping Dimas. Dia mengusap rambut putranya. Dimas, bisiknya dalam gelap. Dengar ibu, ayahmu salah. Dia menyentuh kaki-kaki kecil yang dingin itu. Dia menggenggamnya. Ibu bersumpah, nak, ibu akan membuatmu bahagia. Ibu akan membuatmu kuat. Ibu tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kita akan berjuang. Kita akan tunjukkan pada dunia. Kita akan tunjukkan pada dia orang yang dia buang, orang yang dia sebut beban, akan bersinar lebih terang dari hidupnya yang menyedihkan itu. Malam itu, Larasati berhenti menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad yang sekeras baja. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, dia yang akan memegang kendali. Fajar menyingsing di gang sempit itu. Larasati sudah bangun. Sumpahnya semalam memberinya energi baru. Sebuah fokus yang tajam menggantikan kabut depresi. Dia tahu, cinta saja tidak cukup untuk memberi makan Dimas. Tekad saja tidak bisa membayar sewa kontrakan. Dia butuh uang. Dengan satu tangan yang masih dalam proses pemulihan, pilihannya terbatas. Dia mulai dari hal yang dia bisa. Dia bisa memasak. Dia mengumpulkan sisa uang dari penjualan cincin kawinnya. Dia pergi ke pasar becek sebelum subuh. Dia membeli beras, sayuran, dan telur. Dia mulai membuat nasi bungkus. Pukul 6 pagi, dia sudah siap dengan 20 bungkus nasi uduk sederhana. Dia menitipkan Dimas pada ibu pemilik kontrakan, seorang wanita tua baik hati yang iba padanya, dengan bayaran beberapa bungkus nasi. Lalu dia berjalan, menjajakan nasi itu dari pangkalan ojek satu ke pangkalan ojek lainnya. Awalnya dia malu. Dia, Larasati, istri manajer regional, kini berteriak, nasi, nasi uduk, di pinggir jalan. Tapi rasa malu itu cepat hilang. Setiap kali dia melihat uang receh terkumpul, dia tahu itu adalah susu untuk Dimas. Itu adalah popok untuk Dimas. Sore harinya, dia tidak istirahat. Dia mengeluarkan mesin jahit tua peninggalan ibunya, yang untungnya tidak ikut diangkut oleh ban. Dia menerima order jahitan permak dari tetangga. Memotong celana, mengecilkan baju. Jarinya kaku, tapi dia paksa. Dia bekerja seperti mesin. Tidur hanya 3-4 jam sehari. Di sela-sela memasak dan menjahit, dia merawat Dimas. Dia memandikannya, membersihkannya, dan yang terpenting, dia mulai melatihnya. Dia ingat apa yang dikatakan perawat. Ototnya harus tetap digerakkan. Maka, setiap pagi dan sore, Larasati akan menjadi terapis dadakan. Dia akan menggerakkan kaki-kaki Dimas, menekuk lututnya, memutar pergelangan kakinya. Sakit, Bu. Keluh Dimas. Ibu tahu, sayang, tapi ini harus. Biar kaki Dimas nggak kaku. Biar Dimas tetap kuat. Jawab Larasati lembut, sambil memijat betis putranya. Dia juga mulai menabung. Setiap hari dia menyisihkan 1.000 atau 2.000 rupiah ke dalam kaleng biskuit bekas. Itu adalah dana terapi mereka. Setelah gips di lengannya akhirnya dilepas, Larasati memberanikan diri. Dia membawa Dimas ke fisioterapi gratis di puskesmas kecamatan. Itu adalah pengalaman yang membuatnya putus asa. Ruang tunggunya penuh sesak. Puluhan orang dengan berbagai masalah fisik menunggu berjam-jam. Ketika giliran mereka tiba, terapis yang tampak kelelahan itu hanya memberi mereka waktu 15 menit. Terapis itu menggerakkan kaki Dimas dengan gerakan mekanis yang cepat, sambil mengobrol dengan rekannya tentang sinetron semalam. Dia tidak berbicara pada Dimas. Dia tidak menatap mata Larasati. Setelah 15 menit, dia berkata, "Sudah ya, Bu. Minggu depan kembali lagi. Gerakan saja kakinya di rumah seperti ini." Larasati merasa ingin menangis. Ini bukan terapi. Ini hanya formalitas. Dia melihat tidak ada kemajuan. Tidak ada harapan. Di sesi ketiga,
dia memberanikan diri bertanya pada dokter jaga di sana. "Dok, apa nggak ada cara lain? Apa anak saya akan begini selamanya?" Dokter muda itu menatapnya dengan kasihan. "Ibu, yang sabar ya. Terima saja. Nasibnya sudah begini. Yang penting ibu rawat dia dengan baik. Jangan sampai luka." "Terima saja, Nas." Larasati menolak kata-kata itu. Dia menolak untuk menyerah. Malam itu, setelah Dimas tertidur, Larasati menggunakan ponsel bututnya. Dia membeli paket data internet termurah. Dia mulai mencari terapi tulang belakang T10. Cara menyembuhkan kelumpuhan. Penyembuhan ajaib anak lumpuh. Halaman demi halaman dia buka. Kebanyakan adalah iklan klinik mahal yang menjanjikan kesembuhan dengan sel punca, sesuatu yang harganya miliaran. Yang lain adalah penjual obat herbal penipu. Dia hampir putus asa. Lalu, dia menemukan sebuah blog. Tulisannya sederhana. Bukan situs komersial. Judulnya, Yayasan Langkah Harapan. Yayasan kecil, nirlaba. Mereka tidak menjanjikan kesembuhan. Mereka menjanjikan kemandirian. Dia melihat foto-foto. Sebuah kolam renang kecil yang tampak sederhana. Alat-alat terapi yang terlihat dimodifikasi, bukan impor yang mahal. Dan di sana ada satu nama yang terus muncul. Rangga. Dia membaca testimonial. Seorang ibu bercerita anaknya yang lumpuh karena infeksi otak. Sekarang bisa mengayuh kursi rodanya sendiri ke sekolah. Seorang bapak bercerita istrinya yang stroke. Kini bisa memasak lagi walau sambil duduk. Tidak ada janji berjalan. Tapi ada janji kehidupan. Hati Larasati berdebar. Dia mencari alamat yayasan itu. Letaknya jauh, di pinggiran kota lain. Tapi masih bisa dijangkau. Dia menatap kaleng biskuitnya. Uangnya terkumpul 300.000 rupiah. Itu adalah hasil menabungnya selama 2 bulan. Mungkin hanya cukup untuk ongkos taksi online pulang pergi dan biaya pendaftaran. Dia mengambil keputusan. Besok, dia akan ke sana. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam. Dia memangku Dimas di taksi. Dia tiba di sebuah rumah sederhana di lingkungan yang sepi. Di depannya ada pelang kayu kecil bertuliskan, Yayasan Langkah Harapan. Tempat itu sepi. Tidak seperti rumah sakit. Larasati masuk dengan ragu. "Permisi." Seorang pemuda keluar dari ruangan belakang. Dia memakai kaos oblong yang sudah sedikit pudar dan celana kargo. Rambutnya sedikit gondrong, diikat ke belakang. Usianya mungkin tidak jauh dari Larasati. "Ya, Bu? Cari siapa?" Suaranya ramah. Saya Larasati. Ini anak saya, Dimas. Saya baca di internet tentang yayasan ini. Apa benar ini tempat terapi?" Pemuda itu tersenyum. "Benar, Bu. Saya Rangga. Ayo, silakan masuk." Rangga membawa mereka ke ruang belakang. Di sana ada kolam terapi kecil dan beberapa matras. Seorang anak perempuan sedang berlatih memindahkan badannya dari matras ke kursi roda. Diawasi seorang wanita paruh baya. Rangga berjongkok di depan Dimas. Dia tidak berbicara pada Larasati. Dia berbicara langsung pada Dimas. "Halo, jagoan. Namanya siapa?" Dimas, yang biasanya pemalu, menatap Rangga. "Dimas." "Dimas suka main air." Dimas mengangguk pelan. "Bagus. Om Rangga juga suka main air," kata Rangga. Lalu dia beralih ke Larasati. "Bisa saya lihat catatan medisnya, Bu?" Larasati menyerahkan map kumal berisi hasil MRI dan surat rujukan dari rumah sakit. Rangga membacanya dengan teliti. Wajahnya serius. Dia tidak mengucapkan kata-kata klise seperti sabar atau kasihan. "T10. Putus total," gumamnya. Dia menatap Larasati. "Ini berat, Bu." "Saya tahu," jawab Larasati. Suaranya bergetar. "Di puskesmas, mereka bilang saya harus terima nasib." Rangga menghela napas. "Ibu, saya harus jujur. Saya nggak bisa janjikan Dimas akan berjalan lagi. Secara medis,
Itu hampir mustahil. Kalau ibu cari keajaiban, bukan di sini tempatnya. Hati Larasati mencelos. Tapi, lanjut Rangga cepat. Kalau ibu mau Dimas jadi anak yang mandiri, anak yang kuat, anak yang bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan bisa berprestasi, saya bisa bantu. Tapi jalannya panjang. Ini akan sangat melelahkan. Ini akan sakit. Untuk ibu, dan terutama untuk Dimas. Dia kembali menatap Dimas. Kamu siap latihan keras, Dimas? Bakal capek, loh. Dimas menatap ibunya. Lalu dia menatap Rangga. Dia mengangguk lagi. Siap, Om. Larasati merasa matanya panas. Ini pertama kalinya dia mendengar harapan. Harapan yang realistis. Tapi, Larasati menggigit bibirnya. Masalahnya, Mas, saya nggak punya uang. Saya kerja serabutan. Saya cuma punya uang segini untuk pendaftaran. Dia mengeluarkan uang dari kaleng biskuitnya. Rangga melihat uang itu. Lalu dia melihat tumpukan kain permak di tas Larasati. Dia melihat bekas kapur jahit di jari-jari Larasati. Rangga tersenyum tipis. Ibu bisa masak, kan? Larasati bingung. Bisa. Saya jualan nasi uduk tiap pagi. Begini saja, kata Rangga. Yayasan ini kecil. Saya punya 2 staf lagi. Kami sering lupa makan siang. Bagaimana kalau ibu masak makan siang untuk kami bertiga setiap hari? Senin sampai Jumat. Anggap itu bayaran terapi Dimas. Larasati tertegun. Masak? Cuma masak. Masak yang enak. Canda Rangga. Dan 1 syarat lagi. Terapi itu seminggu 5 kali. Dimas dan ibu tidak boleh absen 1 hari pun. Hujan, badai, sakit ringan, nggak ada alasan. Kalau absen tanpa kabar, kesepakatan kita batal. Bagaimana? Larasati tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis di depan orang asing itu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Seseorang akhirnya memberinya tali, bukan menyorongkan batu. Saya setuju, Mas. Saya akan masak yang paling enak. Kami nggak akan absen. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rangga mengangguk. Baik. Kita mulai besok. Sekarang, ayo kita kenalkan Dimas sama teman barunya di kolam. Saat Larasati mendorong kursi roda Dimas menuju kolam kecil itu, dia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Jalannya masih sangat panjang. Kontrakannya masih sempit. Utangnya di rumah sakit masih ada. Tapi hari itu, di tempat yang sederhana itu, dia tidak lagi berjalan sendirian. Dia telah menemukan harapan. 3 tahun. 1095 hari. Hidup Larasati dan Dimas kini diatur oleh rutinitas yang sekeras baja, tapi serapuh gelas. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Sebuah pertempuran kecil yang harus dimenangkan agar mereka bisa bertahan untuk pertempuran esok hari. Hari Larasati dimulai pukul 3 pagi. Saat gang sempit di luar kontrakannya masih gelap dan senyap. Dia akan sholat. Lalu menyalakan kompor gas kecilnya. Aroma bawang putih dan cabai yang ditumis menjadi penanda dimulainya hari. Dia harus menyiapkan 2 jenis masakan. Nasi bungkus untuk dijual, dan rantang makan siang untuk 3 orang di yayasan. Pukul 4:30, dia membangunkan Dimas. Proses ini sendiri adalah sebuah ritual. Memeriksa kulit punggung dan pinggul Dimas dengan saksama di bawah cahaya lampu neon. Mencari tanda-tanda kemerahan, pertanda awal luka baring. Membersihkan tubuh putranya, mengganti popoknya, dan memakaikannya baju bersih. Dimas, yang kini berusia 5, lalu 6 tahun, sudah terbiasa. Dia tidak lagi mengeluh. Dia hanya menatap ibunya dengan mata mengantuk. Ibu ngantuk. Gumamnya. Iya, sayang. Nanti diangkut tidur lagi. Ya, sekarang, kita harus berangkat. Jawab Larasati. Suaranya lembut namun tegas. Pukul 5:30, pertempuran sesungguhnya dimulai. Perjalanan. Larasati akan mendorong kursi roda Dimas yang sudah mulai sempit itu keluar dari gang becek. Satu tangannya mendorong kursi roda,
Tangan lainnya menjinjing tas besar berisi nasi bungkus dan rantang makanan. Dia akan berdiri di pinggir jalan raya yang ramai, menunggu angkot. Ini adalah bagian yang paling dibencinya. Beberapa sopir angkot akan sengaja melewatinya. Tidak mau repot dengan penumpang yang membawa kursi roda. Larasati harus belajar bersabar. Ketika akhirnya ada yang berhenti, dia harus bergerak cepat. Dia akan mengangkat Dimas ke dalam angkot, mendudukkannya di bangku. Lalu dia akan melipat kursi roda, sebuah proses yang selalu membuat jarinya terjepit, dan memasukkannya ke dalam angkot yang sempit. Penumpang lain akan menggeser duduk mereka, kadang dengan tatapan iba, kadang dengan gerutuan kesal karena merasa sempit. Larasati menelan semua itu. Dia akan duduk, memangku Dimas, dan memeluk erat dagangannya. Perjalanan memakan waktu 45 menit, melintasi separuh kota, berganti angkot 1 kali. Setibanya di yayasan, Larasati akan menyerahkan rantang makanan pada staf, lalu membawa nasi bungkusnya ke pangkalan ojek dan warung-warung kecil di sekitar sana. Dalam 1 jam, dagangannya harus habis. Keuntungannya tipis, tapi itu adalah uang untuk membeli beras dan popok besok. Pukul 8 pagi, terapi Dimas dimulai. Dan disinilah neraka dan surga bertemu. Rangga adalah sosok yang berbeda dari dokter atau terapis yang pernah Larasati temui. Dia tidak mengasihani Dimas. Dia memperlakukan Dimas seperti seorang atlet yang sedang berlatih. "Ayo, jagoan, angkat badanmu," teriak Rangga dari seberang matras. Dimas, yang kini berusia 7 tahun, bertelanjang dada. Dia harus berlatih memindahkan tubuhnya dari kursi roda ke matras, dan sebaliknya, hanya dengan kekuatan kedua tangannya. Ini adalah latihan kemandirian dasar. "Nggak kuat, Om. Tanganku sakit," keluh Dimas. Wajahnya merah karena menahan beban. "Sakit itu berarti ototmu bekerja," balas Rangga. "Kalau kamu nggak bisa pindah sendiri, kamu mau selamanya diangkat-angkat ibu? Ibu kamu itu bukan robot. Ayo, lagi, dorong." Larasati akan duduk di sudut, pura-pura sibuk dengan jahitan permaknya. Dia membawa mesin jahit portabel kecilnya ke yayasan. Sambil menunggu Dimas terapi selama 2 jam, dia menjahit. Mendengar putranya mengeluh kesakitan adalah siksaan batin baginya. Dia ingin berlari, memeluk Dimas, dan berkata, "Sudah, cukup." Tapi dia tahu Rangga benar. Rangga adalah jangkar mereka. Dia bukan hanya terapis fisik. Dia adalah psikolog, sahabat, dan tukang reparasi dadakan. Suatu kali, roda kursi roda Dimas patah di tengah jalan. Larasati tiba di yayasan sambil menangis, menggendong Dimas di punggungnya. Rangga tidak banyak bicara. Dia mengambil roda yang patah itu, pergi ke bengkel las terdekat, dan memperbaikinya sendiri. Dia kembali 1 jam kemudian. Tangannya hitam karena oli. "Roda ini nggak akan tahan lama, Ras." Dimas makin berat. "Kita harus mulai menabung untuk kursi roda yang baru dan lebih ringan," katanya sambil memasang kembali roda itu. Larasati hanya mengangguk. Dia tidak tahu harus menabung dari mana lagi. "Kamu masak tempe bacemnya enak sekali kemarin," kata Rangga, mengganti topik. "Besok, ajarin aku bikin bumbunya, ya?" Rangga menjadi bagian dari hidup mereka. Dia tahu kapan Dimas perlu didorong, dan kapan dia perlu dipeluk. Dia tahu kapan Larasati berada di titik terendah, dan dia akan muncul dengan candaan ringan atau sekadar duduk dia menemaninya menjahit. Dia tidak pernah menawarkan belas kasihan. Dia menawarkan kemitraan. 3 tahun berlalu dengan ritme itu. Pagi memasak, siang terapi dan menjahit, sore pulang, malam menyiapkan bahan untuk esok. Tubuh Larasati semakin kurus, tapi otot-otot lengannya mengeras karena terus-menerus mengangkat Dimas dan mendorong kursi roda. Dimas, di sisi lain, tumbuh menjadi anak yang tangguh. Bagian atas tubuhnya sangat kuat. Lengannya berotot. Dia sudah bisa memindahkan tubuhnya sendiri. Dia sudah bisa memakai baju dan celananya sendiri, walau butuh waktu lama. Rangga juga mengajarinya membaca dan berhitung di sela-sela terapi. Tapi kakinya tetap diam.
Sepasang kaki kurus yang dingin dan tak bernyawa. Larasati sudah lama berhenti berharap kakinya akan bergerak. Harapannya kini beralih. Semoga Dimas mandiri, semoga Dimas bahagia. Lalu, hari itu tiba. 3 tahun setelah perjuangan mereka dimulai. Itu adalah hari Selasa yang mendung. Hujan baru saja reda, membuat udara di yayasan terasa lembab. Dimas sedang menjalani sesi terapi rutinnya. Dia berbaring telentang di matras. Rangga sedang meregangkan otot-otot kakinya untuk mencegah kekakuan. "Dimas, coba fokus," kata Rangga, suaranya tenang. "Seperti biasa. Pejamkan matamu. Bayangkan otakmu itu mengirim pesan ke jari kakimu." Ini adalah latihan mental yang selalu mereka lakukan, walau tidak pernah membuahkan hasil. Latihan ini lebih untuk melatih fokus Dimas daripada mengharapkan keajaiban. "Perintahkan jari jempol kakimu untuk bergerak. Bilang padanya, 'Hei, bangun.'" Dimas, 7 tahun, memejamkan mata. Wajahnya berkeringat. Dia sudah lelah. Terapinya hampir selesai. "Nggak bisa, Om. Nggak ada apa-apa," kata Dimas. Suaranya bergetar menahan tangis. Dia benci latihan ini. Latihan ini selalu mengingatkannya bahwa dia gagal. "Lagi," kata Rangga tegas. "Aku capek, Om. Ibu, aku mau pulang." Dimas mulai terisak. Larasati, yang sedang menjahit kancing di sudut, menghentikan gerakannya. Hatinya perih. "Sudah, enggak. Kasihan dia. Mungkin sudah cukup untuk hari ini." Rangga menatap Larasati, lalu kembali menatap Dimas. "1 kali lagi. 1 kali terakhir yang paling kuat. Ibu hitung sampai 3. Kalau nggak ada apa-apa, kita pulang." Dimas mengusap air matanya dengan punggung tangan. Dia menarik napas dalam-dalam. Larasati meletakkan jahitannya. Dia berjalan mendekat. Dia berlutut di samping Dimas, menatap jari-jari kaki putranya yang pucat. Dia sudah hafal bentuknya, tapi dia sudah lupa rasanya disentuh oleh kaki itu. 1. Bisik Larasati. Dimas memejamkan mata begitu erat hingga wajahnya berkerut. 2. Rangga menahan napas. Dia menatap jempol kaki kanan Dimas. 3. Tidak ada keheningan. Hanya suara isakan tertahan dari Dimas, yang merasa gagal lagi. "Enggak, Bei." Tepat saat Dimas hendak membuka mulutnya, sesuatu terjadi. Jempol kaki kanannya bergerak. Itu bukan gerakan besar. Itu bukan tendangan. Itu hanya sebuah kedutan. 0,5 milimeter. Sebuah getaran kecil, seperti sinyal listrik yang nyaris tidak sampai. Rangga terbelalak. Dia menatap Larasati. Kamu lihat itu." Larasati tidak bisa bicara. Matanya terpaku pada jari itu. Dia pikir dia berhalusinasi. "Apa lagi, Dimas?" Suara Rangga kini bergetar. "Apapun yang barusan kamu lakukan, lakukan lagi. Sekarang." Dimas, yang tidak merasakan apa-apa, membuka matanya. Dia bingung melihat ekspresi syok di wajah ibu dan terapisnya. "Lakuin apa, Om?" "Fokus. Perintahkan lagi. Cepat." Dimas bingung, tapi dia menuruti. Dia kembali memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaganya. Dia berteriak. Bukan teriakan fisik, tapi teriakan mental. "Bergerak. Kedut." Kali ini lebih jelas. Jari itu bergerak sedikit ke atas, lalu kembali lemas. Rangga tersungkur di matras. Dia tertawa, lalu suaranya tercekat. "Ya Tuhan." Larasati tidak tertawa. Dia tidak berteriak. Dia menatap jari itu, lalu dia menatap wajah putranya. Dan kemudian, bendungan yang telah dia bangun selama 3 tahun itu jebol. Dia tidak menangis. Dia meraung. Dia memeluk Dimas, mengguncang-guncang tubuh putranya, menciuminya dari kepala sampai kaki. Tangisnya adalah suara dari seseorang yang baru saja ditarik dari dasar lautan. Tangis yang berisi 3 tahun perjalanan di angkot, 3 tahun bau keringat dan air mata,
3 tahun menahan malu, 3 tahun menahan lapar. Dia gerak, enggak, dia gerak. Larasati mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra. Air matanya membanjiri wajah Dimas. Dimas, yang masih tidak mengerti apa yang terjadi, ikut menangis karena melihat ibunya menangis sejadi-jadinya. Rangga bangkit. Dia menepuk-nepuk punggung Larasati, mencoba menenangkan. Tapi dia sendiri tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis dalam diam. Ini bukan keajaiban, Ras, bisik Rangga, suaranya serak. Ini bukan berarti dia akan berjalan besok. Larasati mengangkat wajahnya yang basah kuyup. Aku tahu. Sarafnya tidak terputus total. Mungkin hanya terjepit parah. Ada sinyal yang lewat. 0,5 milimeter, tapi itu sinyal. Larasati mengangguk. Masih terisak. Aku tahu. Perjuangan kita, kata Rangga. Suaranya kini mantap. Baru saja dimulai. Larasati menatap putranya, yang menatapnya dengan bingung. Dia menghapus air matanya. Dia menatap Rangga dengan mata merah yang kini menyala dengan api baru. Kita siap, katanya. Hari itu, Larasati pulang dengan perasaan yang berbeda. Langkah 0,5 milimeter itu adalah sebuah dunia. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa perjuangannya tidak sia-sia, bahwa suaminya, Arga, dimanapun dia berada, telah salah besar. 3 tahun berikutnya berlalu secepat kilat, didorong oleh momentum yang tercipta dari gerakan 0,5 milimeter itu. Total, 6 tahun telah berlalu sejak Arga menghilang. 6 tahun sejak vonis kelumpuhan itu dijatuhkan. Kontrakan petak yang lembab itu kini hanya kenangan pahit. Larasati sekarang tinggal di sebuah rumah paviliun kecil di lingkungan yang lebih baik. Rumah itu tidak besar, hanya 2 kamar tidur dan 1 dapur yang layak. Tapi di depan pintu masuknya, ada sebuah ram kecil dari semen, yang Larasati bayar khusus agar mudah dilewati kursi roda. Itu adalah istananya. Dia tidak lagi menjajakan nasi bungkus di pangkalan ojek. Usahanya telah berevolusi. Dari mulut ke mulut, masakan rumahan Larasati yang higienis dan lezat mulai dikenal. Catering dapur Ibu Laras kini memiliki 2 karyawan, ibu-ibu tetangganya, yang membantunya memasak setiap hari. Mereka melayani pesanan makan siang untuk 3 kantor kecil dan 1 sekolah di dekat situ. Mesin jahitnya masih ada. Tapi kini hanya untuk hobi. Dia sudah bisa bernapas. Dia sudah bisa menabung. Yang terpenting, dia bisa membelikan Dimas kursi roda baru yang ringan, terbuat dari aluminium. Dia juga bisa membayar biaya terapi di Yayasan Rangga. Dia menolak saat Rangga ingin menggratiskannya. Ini soal harga diri. Enggak, aku mampu bayar, katanya tegas. Tapi perubahan terbesar ada pada Dimas. Dimas kini berusia 10 tahun. Dia duduk di kelas 4 sebuah sekolah dasar negeri inklusif. Sekolah yang mau menerima anak berkebutuhan khusus. Setelah gerakan jari kaki itu, Rangga mengubah total program terapi mereka. Fokusnya bergeser. Dari pemeliharaan pasif, menjadi rehabilitasi agresif. Sinyal itu ada. Mas, sekarang tugasmu memperbesar jalannya, kata Rangga. Metode terapisnya adalah air. Kolam terapi kecil di yayasan menjadi rumah kedua Dimas. Di darat, tubuh bagian bawahnya adalah beban. Tapi di dalam air, dia bebas. Dia ringan. Gravitasi tidak lagi membatasinya. Rangga melihat bakat terpendam. Tubuh bagian atas Dimas, yang terlatih bertahun-tahun mendorong kursi roda, sangat kuat. Lengannya adalah mesin. Kamu punya mesin Ferrari di atas, tapi roda sepeda di bawah, canda Rangga. Ayo kita pakai mesinmu. Rangga mengajarinya berenang, bukan sekadar mengambang. Dia mengajarinya gaya bebas, hanya mengandalkan kekuatan lengan dan bahu. Dimas melahap semua latihan itu. Air adalah dunianya. Di dalam air, dia sama cepatnya dengan anak-anak lain. Bahkan lebih cepat. Rangga, yang melihat potensi luar biasa itu, mendaftarkan Dimas ke klub renang para atlet junior. Awalnya Larasati ragu. Dia takut putranya kecewa jika kalah.
Dia harus belajar kalah. Ras. Sama pentingnya dengan belajar menang, ujar Rangga. 3 bulan lalu, Dimas mengikuti kejuaraan renang paralimpik tingkat provinsi. Dia turun di nomor 50 meter gaya bebas. Larasati dan Rangga berdiri di tepi kolam. Jantung mereka berdebar kencang. Saat peluit dibunyikan, Dimas meluncur ke air. Dia mengayuh dengan sekuat tenaga, menciptakan riak air yang kuat. Dia memimpin dari awal hingga akhir. Dia menyentuh dinding kolam 2 detik lebih cepat dari lawannya. Larasati menjerit. Rangga hanya tersenyum lebar, meninju udara. Medali emas pertama itu kini tergantung di dinding kamar Dimas. Tapi bukan itu transformasi terbesarnya. Setelah setahun terapi air yang intensif, sesuatu yang lain terjadi. Sinyal di kakinya semakin kuat. Dia mulai bisa merasakan sentuhan ringan di pahanya. Dia bisa, dengan konsentrasi penuh, mengunci lututnya selama beberapa detik. Itu sudah cukup bagi Rangga. Rangga membawa mereka ke bengkel alat bantu ortopedi. Dengan tabungan Larasati, mereka memesan sepasang alat bantu khusus. Namanya KAFO, Knee and Clevefoot Orthosis. Kerangka besi dan plastik yang kaku membungkus kedua kaki Dimas dari paha hingga mata kaki, lengkap dengan engsel di lutut yang bisa dikunci. Alat itu terlihat seperti kaki robot, berat dan menyakitkan. Hari pertama Dimas mencobanya adalah hari yang penuh air mata. Dia harus belajar berdiri tegak dengan topangan alat itu dan sepasang kruk penyangga lengan, forearm crutches. Sakit, Bu. Berat. Aku jatuh. Teriaknya frustrasi. Jatuh itu bagian dari belajar. Nak, bangun lagi, kata Larasati. Hatinya ikut sakit melihat perjuangan putranya. Butuh 6 bulan. 6 bulan penuh keringat, memar, dan frustrasi. Bangun. Jatuh lagi. Bangun lagi. Sampai suatu sore, Larasati sedang melipat baju di ruang tengah. Dimas ada di kamarnya. Seharusnya sedang mengerjakan PR. Tiba-tiba, Larasati mendengar suara. Tap. Geser. Tap. Geser. Dia menoleh. Jantungnya berhenti berdetak. Di ambang pintu kamar, Dimas berdiri. Dia tegak. Dia bersandar pada 2 kruk di lengannya. Kedua kakinya terbungkus besi dan plastik. Keringat membanjiri wajahnya. Tapi dia tersenyum lebar. Dia berjalan dengan mengayunkan kedua kakinya ke depan. Sebuah gaya berjalan yang lambat dan melelahkan. Tapi dia berdiri. Dia bergerak maju. Larasati tidak menangis. Dia hanya tersenyum. Senyum terindah yang pernah dia miliki. Mau minum, jagoan? Ibu ambilkan, ya? Dimas menggeleng. Nggak usah, Bu. Tap. Geser. Tap. Geser. Dia bergerak perlahan melintasi ruangan, menuju dispenser air. Dia mengambil gelasnya sendiri, mengisi airnya sendiri, dan meminumnya sendiri. Dia tidak sembuh. Dia tidak akan pernah berlari di lapangan bola. Tapi dia jauh dari kata lumpuh tak berdaya yang pernah dilontarkan ayahnya. Dia adalah seorang perenang juara. Dan dia bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Dia cerdas. Dia percaya diri, dan dia memiliki tatapan mata yang tenang. Dia tahu dia berbeda, tapi dia tahu dia kuat. Sementara itu, hubungan Larasati dan Rangga tumbuh menjadi sesuatu yang dalam dan sunyi. 6 tahun adalah waktu yang lama. Rangga telah menjadi ayah bagi Dimas dalam segala hal, kecuali ikatan darah. Dia yang mengajari Dimas matematika. Dia yang menemani Dimas potong rambut. Dia yang menenangkan Larasati saat cateringnya mendapat keluhan pelanggan. Mereka tidak pernah membicarakannya. Tidak ada pernyataan cinta. Larasati, secara hukum, masih istri Arga. Dia tidak punya uang atau waktu untuk mengurus perceraian dengan pria yang entah ada di mana. Tapi ikatan mereka lebih kuat dari surat nikah. Suatu malam, setelah Dimas tertidur, Larasati dan Rangga duduk di teras kecil paviliun. Larasati baru saja selesai menghitung pembukuan catering. Tutup buku bulan ini bagus, Ras, kata Rangga, menyeruput kopi jahe buatan Larasati.
Alhamdulillah. Enggak. Kayaknya bulan depan bisa beli oven baru. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik di taman kecil mereka. Kamu nggak pernah mikir cari dia, Ras? Tanya Rangga tiba-tiba. Larasati tahu siapa yang dimaksud. Arga. Rangga mengangguk. Larasati menatap ke gelapnya malam. Dulu iya. Tahun pertama. Aku mikir tiap hari. Aku benci dia. Aku ingin dia lihat kita menderita. Aku ingin dia lihat aku sukses. Sekarang. Larasati tersenyum tipis. Sekarang. Aku nggak punya waktu. Memikirkan dia itu buang-buang energi. Energi yang bisa aku pakai buat masak rendang pesanan orang. Atau buat mijitin kaki Dimas. Dia menoleh ke Rangga. Matanya jernih. Hidupku sudah penuh. Enggak. Ada Dimas. Ada Katring. Ada kamu. Buat apa aku cari sampah yang sudah kubuang? Rangga menatapnya. Dia melihat kelelahan di mata wanita itu. Tapi dia juga melihat kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia ingin sekali menggenggam tangan itu. Tangan yang kapalan karena pisau dapur dan jarum jahit. Tapi dia tahu, belum saatnya. Kamu benar, kata Rangga pelan. Kopinya enak, Ras. Tambah lagi, boleh? Larasati tertawa. Dasar. Dia bangkit untuk mengambil kopi. Dan di dalam hati dia tahu, dia bahagia. Dia telah membangun kembali hidupnya dari nol. Dia dan Dimas tidak hanya bertahan hidup. Mereka menang. Dan mereka siap menghadapi apapun. Termasuk masa lalu yang mungkin suatu saat akan datang mengetuk pintu. Itu adalah hari Sabtu yang sibuk. Berbeda dengan Sabtu 6 tahun lalu yang menghancurkan hidupnya. Sabtu ini adalah tentang kehidupan. Paviliun kecil Larasati ramai. Aroma rendang yang baru matang berpadu dengan wangi daun jeruk dari ayam bumbu rujak. Pesanan catering untuk acara syukuran tetangga di kompleks sebelah sedang disiapkan. Larasati, kini berusia 34 tahun, sedang mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangan. Dia tidak lagi kurus kering seperti mayat hidup. Tubuhnya berisi, sehat, dan kuat. Rambutnya dipotong sebahu agar praktis, diikat ke belakang. Wajahnya tidak lagi muram, ada guratan lelah di sekitar matanya, tapi matanya hidup. Dia sedang tertawa, bercanda dengan dua karyawannya sambil membungkus nasi ke dalam kotak. Ayo, Bu, semangat. Jam 1 siang harus sudah diantar. Serunya. Dimas sedang tidak ada di rumah. Sejak menjadi atlet junior, akhir pekannya dihabiskan di pemusatan latihan renang di kota sebelah. Dia baru akan pulang besok sore. Larasati merindukannya, tapi dia juga bangga. Tepat pukul 11 siang. Saat mereka sedang memuat kotak-kotak makanan ke mobil box sewaan, sebuah mobil berhenti di mulut gang paviliun. Itu bukan mobil biasa. Itu adalah sebuah sedan hitam legam. Mereknya Larasati tidak tahu, tapi mobil itu tampak lebih mahal dari harga rumah paviliun yang dia tempati. Mengilap, senyap, dan terasa salah tempat di lingkungan kelas menengah itu. Kacanya gelap, seolah tidak ingin dunia luar melihat ke dalam. Larasati menghentikan aktivitasnya. Karyawannya juga ikut menoleh, berbisik-bisik. Pintu belakang terbuka. Hal pertama yang keluar adalah sepatu stiletto runcing berwarna merah darah, diikuti kaki jenjang yang mulus. Seorang wanita melangkah keluar. Dia tampak seperti baru keluar dari sampul majalah. Rambutnya di blow dry sempurna. Riasannya tebal namun profesional. Dia mengenakan gaun pas badan berwarna krem dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Sebuah tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan modal catering Larasati selama setahun, tergantung di lengannya. Wanita itu menatap lingkungan sekitar dengan jijik. Dia mengernyitkan hidung seolah mencium bau busuk, padahal yang tercium hanyalah aroma rendang. Lalu, pintu pengemudi terbuka. Seorang pria keluar. Larasati mengenali siluet itu, meski kini lebih berisi. Perutnya sedikit buncit, tersembunyi di balik setelan abu-abu mahal yang dijahit khusus. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan pomade, tapi garis rambutnya terlihat sedikit mundur. Di pergelangan tangannya,
sebuah jam tangan emas berkilau memantulkan cahaya matahari. Pria itu melepas kacamata hitamnya. Larasati berhenti bernapas. 6 tahun. 6 tahun dia membayangkan momen ini. Dalam fantasinya, dia akan menampar pria itu. Dia akan memakinya. Dia akan melemparkan piring ke wajahnya. Tapi sekarang, saat Arga berdiri di sana, 10 meter darinya, Larasati tidak merasakan apa-apa selain rasa dingin yang aneh. Rasa asing. Pria di depannya adalah orang yang sama, tapi juga berbeda. Wajahnya lebih tua, tentu saja. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata Arga yang dulu tajam dan ambisius, kini tampak lelah. Sangat lelah. Ada kantung mata yang dalam di bawahnya, yang tidak bisa disembunyikan oleh kekayaannya. Dia tampak seperti orang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Arga menatap Larasati. Dia juga tampak terkejut. Dia mungkin mengharapkan wanita kurus, putus asa, dan hancur yang dia tinggalkan di rumah sakit. Yang dia temukan adalah seorang wanita yang tampak sehat, sibuk, dan dikelilingi oleh aktivitas. Larasati, ucapnya. Suaranya serak. Bukan lagi ras yang mesra. Hanya nama. Larasati memberi isyarat pada karyawannya. Kalian lanjutin muat barangnya. Biar saya yang urus. Dia berjalan pelan menghampiri mereka. Tidak keluar dari gerbang pavilionnya. Dia berdiri di baliknya, menjadikannya perisai. Arga, balasnya. Suaranya datar. Tidak ada getar. Tidak ada tangis. Wanita di samping Arga menatap Larasati dari atas ke bawah. Ini tempatnya? Ya ampun, Mas. Kamu yakin? Suaranya sinis dan manja. Bau masakannya bikin aku mual. Arga tampak malu, tapi bukan karena sikap istrinya. Dia malu karena Larasati melihatnya bersama wanita ini. Fania, diam dulu. Desisnya. Arga kembali menatap Larasati. Ada pergulatan di matanya. Antara malu, angkuh, dan sesuatu yang Larasati tidak bisa tebak. Kamu apa kabar? Tanyanya. Sebuah pertanyaan basa-basi yang konyol. Seperti yang kamu lihat. Jawab Larasati lugas. Aku sibuk. Ada perlu apa? Dia tidak akan berbasa-basi. Dia tidak akan membiarkan pria ini membuang waktunya 1 detik pun lebih lama dari yang diperlukan. Kejujuran Larasati membuat Arga gelagapan. Dia jelas sudah menyiapkan pidato pembuka yang penuh drama, tapi Larasati memotongnya. Kita perlu bicara, kata Arga, mencoba mengambil alih situasi. Ini Fania, istriku. Larasati melirik Fania. Fania membalasnya dengan tatapan meremehkan. Selamat, kata Larasati, tanpa emosi. Kalau cuma mau antar undangan, kamu bisa kirim lewat pos. Sekarang, kalau permisi. Tunggu. Arga meninggikan suaranya. Dia melangkah maju, tangannya memegang pagar gerbang. Larasati refleks mundur selangkah. Aku nggak kesini untuk itu, kata Arga. Aku sudah sukses sekarang, Ras. Sangat sukses. Perusahaanku sendiri. Properti di mana-mana. Apa yang aku mau, aku dapat. Larasati menatapnya. Bagus. Lalu kenapa kamu di sini? Pamer. Bukan. Fania yang menyahut. Dia sudah tidak sabar. Dia menarik lengan baju Arga. Mas, cepetan deh. Panas. Bilang aja intinya. Kita mau lihat anaknya. Anaknya. Udara di sekitar Larasati terasa membeku. Karyawannya yang sedang mengangkut kotak terakhir berhenti bergerak. Larasati menatap Fania dengan tajam. Anak siapa? Ya anak kamu. Lah, anak Mas Arga. Bentak Fania. Siapa lagi? Larasati kembali menatap Arga. Matanya kini menyipit. Amarah yang dia pikir sudah lama padam, kini mulai berdenyut pelan di dalam dadanya. Untuk apa? Arga tampak tersudut. Dia menelan ludah. Kami cuma mau memastikan dia baik-baik saja. Larasati tertawa. Tawa pendek yang kering dan tanpa humor.
Memastikan dia baik-baik saja? Setelah 6 tahun? 6 tahun kamu gak pernah kirim 1 rupiah pun. 6 tahun kamu gak pernah tanya dia masih hidup atau sudah mati. Dan sekarang kamu datang mau memastikan? Wajah Arga memerah. Aku tahu aku salah. Tapi aku gak bisa kembali ke masa lalu. Yang penting sekarang, hidupku sudah mapan. Aku punya uang. Kalian gak bisa punya anak, kan? Pertanyaan Larasati yang tiba-tiba itu memotong ucapan Arga. Keheningan total. Fania tampak seperti ditampar. Wajahnya yang angkuh berubah menjadi marah dan malu. Jaga mulutmu, perempuan kampung. Arga memejamkan mata sejenak. Rahasia terbesarnya terbongkar begitu saja. Itu bukan urusanmu. Itu jadi urusanku begitu kamu datang ke gerbang rumahku dan menanyakan, anaknya. Balas Larasati. Suaranya dingin membunuh. Jadi itu masalahnya. Kamu sukses. Kamu kaya. Kamu punya istri baru yang cantik. Tapi rahimnya kosong. Atau mungkin kamu yang bermasalah. Cukup, teriak Arga. Dan orang tuamu, lanjut Larasati. Seolah Arga tidak bicara. Dia menyambungkan kepingan teka-teki itu. Orang tuamu yang terhormat itu. Mereka sudah tua. Mereka menuntut ahli waris. Mereka menuntut cucu untuk mewarisi semua hartamu. Dan karena kalian tidak bisa membuatnya, kamu ingat bahwa kamu pernah punya satu anak yang kamu buang. Wajah Arga pucat pasi. Larasati menebak dengan tepat. Kamu datang ke sini bukan untuk memastikan dia baik-baik saja, bisik Larasati. Kamu datang untuk melihat, menilai. Seperti menilai barang. Kamu mau lihat apa? Kerusakannya. Parah. Apa dia masih layak untuk diperbaiki? Aku bisa bawa dia ke dokter terbaik. Potong Arga. Nadanya kini putus asa. Dia tidak lagi berpura-pura. Aku bisa bawa dia ke Singapura. Ke Amerika. Aku punya uangnya. Aku bisa kasih dia hidup yang jauh lebih baik daripada di tempat bau rendang ini. Mas. Ayo kita pergi. Fania menarik-narik lengan Arga. Dia malu. Rencana mereka berantakan. Enggak. Arga menepis tangan Fania. Dia menatap Larasati dengan mata memohon. Tapi juga memerintah. Aku ayahnya. Aku punya hak. Aku mau lihat dia. Ras. Di mana dia? Jangan sembunyikan dia. Aku enggak menyembunyikan dia, kata Larasati tenang. Lalu di mana? Apa dia di dalam? Apa kamu kurung dia di kamar karena kamu malu? Arga mulai panik. Dia nggak di rumah, kata Larasati. Dia di mana? Di panti asuhan? Kamu taruh dia di panti. Larasati menatap pria itu dengan iba. Pria yang dulu dia cintai. Pria yang dulu dia hormati. Kini tampak begitu menyedihkan. Begitu bodoh. Dia lagi latihan. Kata Larasati. Latihan? Latihan apa? Terapi. Arga sedikit bersemangat. Aku bisa bayar terapis terbaik. Bukan, kata Larasati. Dia melirik jam di dinding pavilion. Sudah hampir waktunya. Dia sedang sekolah. Arga dan Fania saling pandang. Bingung. Tepat pada saat itu, sebuah angkot umum berhenti di ujung gang. Diikuti oleh tawa riuh anak-anak berseragam sekolah. Itu bukan angkot sewaan. Itu angkot reguler. Anak-anak sekolah. Fania mengernyit. Maksudmu sekolah umum? Arga menajamkan pandangannya. Dia mencari sosok anak kecil yang duduk di kursi roda. Mungkin didorong oleh seorang guru. Atau mungkin didorong oleh Larasati yang menjemputnya. Dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat segerombolan anak laki-laki usia 9 dan 10 tahun, berlarian, saling mendorong, dan tertawa. Mana dia, Ras? Desak Arga. Larasati hanya tersenyum tipis. Dia menunjuk ke arah gerombolan anak-anak itu. Itu, katanya, yang paling tinggi. Arga menyipitkan mata. Dia melihat seorang anak laki-laki, memang paling tinggi di antara teman-temannya, berjalan di paling belakang.
Anak itu tidak berlari. Dia berjalan dengan ritme yang aneh. Lalu Arga mendengarnya. Suara yang ritmis dan asing. Tap, geser, tap, geser. Pria itu membeku. Arga tidak bisa memproses apa yang dia lihat. Ingatannya terkunci pada gambaran seorang bocah 4 tahun yang terkulai lemas di ranjang rumah sakit. Gambaran kaki-kaki mungil tak bernyawa yang dia tolak untuk sentuh. Yang berjalan ke arahnya sekarang adalah monster? Bukan. Itu seorang anak laki-laki. Usianya 10 tahun. Tubuhnya tegap, lebih tinggi dari teman-temannya. Dia mengenakan seragam sekolah putih merah yang sedikit lusuh tapi bersih. Ransel besar menggembung di punggungnya. Dan kakinya. Kakinya terbungkus sesuatu. Seperti kerangka robot dari film fiksi ilmiah. Besi dan plastik mengkilap membungkus kedua kakinya dari paha sampai mata kaki. Di kedua tangannya, dia memegang kruk penyangga lengan, yang dia gunakan dengan lincah untuk mengayunkan tubuhnya maju. Tap, geser, tap, geser. Anak itu tertawa. Dia sedang meledek temannya. Makanya, kalau lari lihat depan, jatuhkan. Dia tidak tampak menderita. Dia tidak tampak kesakitan. Dia tampak normal. Dia tampak percaya diri. Arga menoleh ke Larasati. Wajahnya pucat. Ras itu nggak mungkin. Larasati hanya diam. Dia menikmati setiap detik kebingungan di wajah suaminya. Anak itu, Dimas, melihat ibunya berdiri di gerbang. Dia juga melihat mobil mewah yang aneh dan 2 orang asing di depannya. Dia mempercepat langkahnya. "Ibu, aku pulang," teriaknya dari kejauhan. Teman-temannya melambai. "Duluan ya, Dim. Besok jangan lupa bawa komiknya." "Siap," balas Dimas. Arga mundur selangkah. Fania bersembunyi di belakang suaminya, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Dimas berhenti tepat di depan gerbang, beberapa langkah dari Arga. Dia menatap ibunya, lalu menatap 2 orang asing itu dengan tatapan ingin tahu yang sopan. Arga menatap putranya. Dia mencari-cari jejak dirinya di wajah itu. Matanya mirip Larasati, tapi rahangnya tegas seperti miliknya. Ini adalah putranya. Putra yang dia buang. Otak Arga tidak bisa menyatukan 2 gambaran. Anak lumpuh yang dia tinggalkan, dan anak robot yang berdiri tegak di depannya. Dalam kepanikan, dalam penolakan, dalam keterkejutan yang merusak egonya, dia mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dia tidak bermaksud mengatakannya dengan nada menghina. Itu keluar begitu saja. Sebuah pertanyaan bodoh dari seseorang yang dunianya baru saja jungkir balik. "Jadi?" Arga tergagap. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di keheningan siang itu. "Gimana? Gimana kabar, anak cacatmu?" Kalimat itu menggantung di udara. Tawa di wajah Dimas langsung hilang. Larasati berhenti tersenyum. Matanya berkilat marah. Fania meringis. Dia menyikut suaminya. "Mas, apa sih yang kamu bilang?" Keheningan yang menyakitkan itu berlangsung selama 5 detik. Dimas tidak menangis. Dia tidak bersembunyi di belakang ibunya. Dia sudah terbiasa dengan tatapan aneh. Dia sudah terbiasa diejek. Tapi dia belum pernah mendengar kata itu dari orang dewasa. Tepat di depan ibunya. Dia menegakkan tubuhnya di atas kruk. Dia menatap lurus ke mata Arga. Lalu, hal yang tak terduga terjadi. Dimas mengabaikan pertanyaan itu. Dia mengabaikan Arga sepenuhnya. Dia memalingkan wajahnya kembali ke Larasati, seolah Arga hanyalah tiang listrik. "Ibu," kata Dimas dengan suara yang jelas dan tenang. "Tadi di sekolah ada pengumuman. Lomba cerdas cermat minggu depan. Aku kepilih wakilin kelas." Larasati tersenyum. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Arga yang membatu. "Wah, hebatnya anak ibu. Ibu bangga sekali." "Oh iya," lanjut Dimas, masih mengabaikan Arga. "Om Rangga sudah di depan. Aku siap berangkat latihan renang." Lalu, tanpa menunggu jawaban ibunya, Dimas mengayunkan tubuhnya. Tap, geser,
Dia melewati Arga dan Fania, yang refleks menyingkir memberi jalan. Dia melewati mereka seolah mereka tidak ada. Dia membuka gerbang paviliun, masuk, dan berseru ke dalam. "Bu Ira, rendangnya wangi banget. Sisain buat Dimas, ya." Arga dan Fania terpaku. Mereka baru saja diabaikan. Dihina dengan cara yang paling elegan. Oleh seorang anak 10 tahun berkaki besi. Arga tidak bisa menerima ini. Dia berbalik, menatap Dimas yang sedang bersusah payah melepaskan ranselnya. "Dimas." Suara Arga bergetar. Dia tidak percaya. Kamu bisa berdiri? Kamu jalan." Dimas berbalik di pintu. Dia menatap pria asing itu dengan dahi berkerut. "Maaf, Om siapa, ya?" Itu adalah pukulan telak. Pukulan yang meremukkan sisa-sisa harga diri Arga. Putranya tidak mengenalnya. Dia adalah orang asing. Larasati akhirnya melangkah maju. Dia berdiri di samping Arga. Dia tidak lagi di balik gerbang. Dia kini yang mengendalikan situasi. "Dia orang asing, sayang," kata Larasati kepada Dimas. "Nggak penting. Kamu masuk. Ganti baju. Biar ibu yang urus tamunya." Dimas mengangguk patuh dan menghilang ke dalam kamarnya. Larasati berbalik menghadap Arga. Wajahnya tenang, tapi matanya sedingin es. "Kamu dengar? Itu, anak cacat, yang kamu tanyakan," desisnya. "Namanya Dimas. Dia baru pulang dari sekolah umum. Jalan kaki sendiri dari angkot. Dan sebentar lagi dia mau latihan renang." Larasati menunjuk ke dalam paviliun, ke arah kamar Dimas yang pintunya terbuka. Dinding kamar itu penuh dengan poster perenang dan medali. Puluhan medali. Emas, perak, perunggu, tergantung berjejer rapi. "Dia perenang. Arga," lanjut Larasati. "Juara provinsi. Dia mewakili daerah ini di kejuaraan nasional bulan depan. Dia salah satu perenang paralimpik junior tercepat di negeri ini." Mulut Arga terbuka. Tidak ada suara yang keluar. Dia menatap medali-medali itu. Dia menatap Fania, yang wajahnya pucat pasi. Rencana mereka untuk menyelamatkan anak yang menderita hancur berantakan. Anak ini tidak menderita. Anak ini adalah seorang juara. Tapi kakinya. Fania berbisik ngeri. "Besi itu dia kan tetap lumpuh." "Dia tidak lumpuh," kata Larasati tajam. "Dia hanya tidak bisa menggunakan kakinya. Ada bedanya. Kelumpuhan itu ada di pikiran. Dan pikiran anakku lebih sehat dari kalian berdua." Arga akhirnya menemukan suaranya. Dia dipenuhi campuran rasa malu, kagum, dan putus asa. Egonya yang terluka kini berubah menjadi keinginan posesif. Ini putranya. Putra yang sukses. Aku ayahnya," teriaknya. "Aku bisa kasih dia lebih. Aku bisa beli kolam renang pribadi di rumah. Dia nggak perlu latihan di tempat umum. Aku bisa bayar pelatih terbaik dari Australia. Aku bisa." Tawa Larasati menghentikan ucapannya. Tawa yang keras dan tulus, tapi terdengar sangat menghina di telinga Arga. "Kasih lebih." Larasati menggelengkan kepalanya. Arga, 6 tahun lalu, yang dia butuhkan cuma ayah. Yang dia butuhkan cuma pelukanmu saat dia baru tahu kakinya nggak bisa gerak. Yang dia butuhkan cuma kamu yang bilang, "Nggak apa-apa, nak, ayah di sini." Tapi kamu jijik menyentuhnya. Larasati menunjuk ke dalam rumah. "Lihat dia, Arga. Lihat baik-baik. Dia nggak butuh diperbaiki. Dia nggak rusak. Dia sudah utuh. Dia sempurna. Dia punya aku." Tepat saat itu, sebuah sepeda motor bebek tua berhenti di belakang sedan mewah Arga. Rangga turun, masih mengenakan seragam terapisnya, helmnya dijepit di lengan. Dia melihat mobil mahal, pria berjas, dan wanita menor dengan tatapan bingung. "Ras?" panggilnya. "Ada apa ini?" "Tamu catering." Sebelum Larasati bisa menjawab, Dimas keluar dari rumah.
Dia sudah berganti pakaian dengan celana pendek dan kaos. Kaki besinya sudah dilepas. Dia duduk di kursi roda balapnya yang ringan, yang dia kayuh dengan cepat dan lincah. "Om Rangga, ayo, nanti telat," seru Dimas, meluncur mulus melewati Arga dan Fania, lalu berhenti di samping Rangga. Rangga tertawa, mengacak-acak rambut Dimas. "Siap, Kapten. Pemanasan dulu yang benar." "Ya." Rangga menatap Arga. Dia tidak kenal pria itu, tapi melihat raut wajah Larasati, dia langsung mengerti. Ini adalah hantu itu. Ini adalah pria yang kabur. Arga menatap Rangga. Pria kurus dengan motor butut. Lalu dia menatap Fania, istri mewahnya. Dia menatap mobilnya yang seharga miliaran. Lalu dia menatap Dimas, yang sedang tertawa bahagia dengan terapisnya. Dunia Arga jungkir balik. Dia memiliki segalanya, tapi dia tidak memiliki apa-apa. "Sudah lihat, kan?" Suara Larasati menyadarkannya. "Sudah puas menilai barangnya?" Arga tidak bisa bicara. "Sekarang, pergi," kata Larasati. "Pergi dari rumahku. Pergi dari hidup kami. Dan jangan pernah kembali." Arga masih membatu. Dia syok. Dia tidak membayangkan ini. Dia membayangkan anak kurus kering yang terbaring pasrah, menunggu mati di kontrakan kumuh. Dia tidak membayangkan seorang pejuang. Dia tidak membayangkan kekalahan. Arga menatap pemandangan di depannya. Pemandangan yang seharusnya tidak ada. Putra yang dia tinggalkan sebagai bongkahan daging tak berguna, kini sedang tertawa sambil memeriksa ban kursi roda balapnya. Pria lain, pria biasa saja, yang datang dengan motor bebek, sedang mengikatkan sebotol air ke rangka kursi roda itu. Mereka tampak seperti ayah dan anak yang bersiap untuk petualangan. "Dim," kata Rangga. "Jangan ngebut-ngebut di belokan. Ban kamu sudah mulai tipis. Habis ini kita cari yang baru." "Siap, Om." "Ayah," ralat Dimas, tersenyum lebar. Panggilan itu, "Ayah," itu adalah sebilah pisau yang menusuk langsung ke ego Arga. Pria ini, pria miskin ini, dia telah mencuri putranya. Dia telah mencuri gelarnya. "Enggak," bisik Arga. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi merah padam karena amarah. "Ini tidak adil. Dia yang bekerja keras. Dia yang membangun segalanya. Dia yang punya uang. Aku ayahnya," teriak Arga. Kali ini suaranya lebih keras, ditujukan pada Dimas dan Rangga. Dimas dan Rangga menghentikan aktivitas mereka. Mereka menoleh. Rangga berdiri tegak. Dia tidak terintimidasi oleh setelan mahal atau mobil mewah Arga. Dia melangkah maju, berdiri di samping Larasati, menghalangi pandangan Arga ke Dimas. "Perkenalkan," kata Larasati dengan suara tenang. "Ini Rangga, terapis Dimas. Sahabat saya, dan sosok ayah yang kamu tidak pernah mau jadi." "Kamu?" Arga menunjuk Rangga dengan jari gemetar. "Kamu apakan anakku? Kamu cuci otaknya? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu cuma terapis miskin." Rangga menatap Arga dengan tenang. "Saya orang yang ada di sini. 6 tahun terakhir. Saya yang mengajarinya berenang. Saya yang mengajarinya memindahkan badannya saat dia jatuh. Saya yang menemaninya saat dia demam tinggi karena infeksi saluran kencing. Resiko yang selalu ada untuk kondisinya. Di mana kamu saat itu?" "Aku cari uang," raung Arga. "Uang yang bisa membeli semua yang kalian punya. Rumah ini, yayasan bututmu itu. Aku bisa beli semuanya." "Kamu nggak bisa beli waktu yang hilang," balas Rangga. "Cukup." Fania menjerit dari belakang. Dia tidak tahan lagi. Ini adalah penghinaan terbesar. Dia datang untuk mengambil ahli waris. Malah dia disuguhi drama murahan di depan sebuah gang sempit. "Mas Arga, kamu dengar aku nggak?" Fania menarik lengan jas Arga dengan kasar. "Ayo pulang. Kamu bikin malu diri sendiri. Anak itu jelas-jelas nggak mau sama kita. Dia rusak. Nggak cuma kakinya, tapi otaknya juga.
Dia lebih milih terapis miskin ini daripada kamu, ayah kandungnya. Dia nggak rusak. Larasati membentak. Ini pertama kalinya suaranya meninggi. Dia memilih orang yang memilihnya. Dia memilih orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai barang rusak atau piala. Arga menepis tangan Fania. Dia kini putus asa. Dia melihat satu-satunya harapannya untuk mendapatkan ahli waris. Ahli waris yang kini tampak begitu mengagumkan, seorang juara, akan direnggut oleh seorang tukang terapi. Dia kembali menatap Larasati. Dia akan mencoba cara lain. Gas. Larasati, dengarkan aku. Dia mencoba melembutkan suaranya. Aku minta maaf. Oke. Aku panik waktu itu. Aku masih muda. Aku bodoh. Kamu 30 tahun. Kamu bukan anak muda. Potong Larasati. Aku hilaf. Katanya, menggunakan kata klise. Tapi lihat aku sekarang. Aku bisa perbaiki semuanya. Dimas itu anakku. Darah dagingku. Aku punya hak atas dia. Itu adalah kata yang salah. Hak. Larasati tersenyum. Senyum yang membuat Arga merinding. Hak? Ulang Larasati pelan. Mari kita bicara soal hak. Di mana? Hak. Kamu saat aku harus belajar membersihkan kateter anakmu sendirian dengan satu tangan di gips. Arga diam. Di mana? Hak. Kamu saat aku harus menahan lapar supaya Dimas bisa minum susu? Di mana? Hak. Kamu saat aku harus mendorong kursi rodanya di tengah hujan, naik turun angkot, sementara penumpang lain mencibir kami. Aku nggak tahu. Bisik Arga. Tentu saja kamu nggak tahu. Suara Larasati kini kembali tajam. Karena kamu sibuk membangun hidup barumu. Kamu sibuk dengan dia. Larasati menunjuk Fania dengan dagunya. Hak seorang ayah itu muncul setelah dia menjalankan kewajibannya. Lanjut Larasati. Dan kamu, Arga, kamu melepaskan semua kewajibanmu 6 tahun lalu. Bersamaan dengan semua uang di rekeningku. Arga tersentak. Dia lupa soal itu. Itu uangku. Aku yang kerja. Dan itu uang utang rumah sakit kita. Balas Larasati. Utang yang kamu tinggalkan untuk aku bayar. Utang yang aku lunasi. Rupiah demi rupiah. Dengan jualan nasi bungkus dan menjahit. Jadi jangan pernah bicara soal hak di depanku. Arga kehabisan kata-kata. Logikanya kalah. Uangnya tidak laku. Ancaman hukumnya mental. Dia menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Putranya itu menatapnya balik. Tidak ada kebencian di mata Dimas. Tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan. Tatapan yang dia berikan pada orang asing yang mengganggu di jalan. Kekosongan itu lebih menyakitkan daripada kebencian. Arga sadar. Dia sudah kalah. Dia tidak hanya kalah. Dia telah dihapus. Mas, ayo pulang. Rengek Fania. Kini menariknya dengan kedua tangan. Aku mau pulang. Sekarang. Aku nggak mau di tempat menjijikan ini lagi. Kali ini, Arga menurut. Dia membiarkan Fania menariknya. Bahunya yang tadi tegap, kini merosot. Setelan mahalnya tampak kusut. Wajahnya yang tadi angkuh, kini tampak tua dan kalah. Dia berjalan mundur. Tidak bisa melepaskan pandangannya dari Dimas. Putranya. Sang juara. Yang tidak akan pernah menjadi miliknya. Dia masuk ke dalam mobil. Fania membanting pintu penumpang. Lalu bergegas masuk ke kursi pengemudi. Dia tidak mau menunggu supirnya. Dia ingin segera pergi. Mesin mobil yang senyap itu menyala. Arga menatap Larasati lewat jendela yang perlahan tertutup. Dia melihat wanita yang dia buang. Wanita yang kini berdiri tegak. Di samping pria lain. Di depan rumah kecil yang penuh tawa. Larasati tidak membalas tatapannya. Dia sibuk menepuk-nepuk pundak Dimas. Menenangkannya. Mobil mewah itu berputar dengan susah payah di gang sempit itu. Lalu, mobil itu melaju pergi, menghilang di belokan, membawa serta masa lalu yang busuk. Rangga menghela napas panjang. Dia menoleh ke Larasati.
Kamu nggak apa-apa, Ras? Larasati diam sejenak. Dia memejamkan mata. Udara terasa lebih ringan. Beban yang selama ini tidak dia sadari dia pikul. Beban amarah, beban penantian, baru saja terangkat. Dia membuka matanya. Dia tersenyum pada Rangga. Aku nggak apa-apa. Dia lalu menatap Dimas. Ayo, jagoan. Nanti telat latihannya. Siap, Bu. Seru Dimas, semangatnya kembali. Dia mulai mengayuh kursi rodanya menuju motor Rangga. Larasati berbalik. Dia berjalan masuk ke paviliun. Dia mendengar karyawan cateringnya berbisik-bisik di dapur. Dia mengabaikan mereka. Dia berjalan ke gerbang depan. Dia memegang gagang gerbang kayu itu. Dia tidak membantingnya. Dia juga tidak menguncinya dengan terburu-buru. Dia menariknya perlahan. Gerbang itu menutup dengan suara klik, yang pelan namun mantap. Pintu itu tertutup. Dia berbalik, mencuci tangannya di wastafel luar, mengeringkannya di celemek, dan kembali ke dapurnya. Masih ada 100 kotak rendang lagi yang harus disiapkan. Hidup harus terus berjalan. 1 tahun berlalu sejak hari itu. 1 tahun penuh perubahan, yang baik dan yang menenangkan. Paviliun kecil itu kini sudah menjadi milik mereka seutuhnya. Larasati berhasil membelinya dengan cicilan ringan, hasil dari cateringnya yang semakin maju. Dapur Ibu Laras kini memiliki kafe kecil di bagian depan, tempat para tetangga bisa sarapan pagi. Tapi hari ini, kafe itu tutup. Ada pelang bertuliskan, tutup, merayakan ulang tahun si bos kecil. Suasananya ramai. Di halaman belakang yang tidak seberapa luas, kini terpasang sebuah kolam renang tiup berukuran besar. Bukan kolam renang mewah, tapi cukup untuk membuat 5 anak laki-laki usia 11 tahun menjerit kegirangan. Ini adalah pesta ulang tahun Dimas yang ke-11. Awas, Dim. Aku datang, teriak salah satu temannya, melompat ke kolam, menciptakan cipratan besar. Dimas tertawa. Dia tidak berenang. Hari ini dia libur latihan. Dia hanya duduk di tepi kolam. Kaki besinya, model baru yang lebih ringan, terlepas rapi di sampingnya. Dia bertugas sebagai wasit perang air. Dia tampak bahagia. Bahagia yang murni. Di teras, Larasati dan Rangga mengawasi mereka sambil tersenyum. Meja di depan mereka penuh dengan makanan. Ada tumpeng nasi kuning, ayam goreng, dan tentu saja, rendang. Hubungan mereka tidak lagi disembunyikan dalam kesopanan. Cincin perak sederhana melingkar di jari manis Larasati dan Rangga. 6 bulan lalu, Larasati akhirnya menerima surat gugatan cerai dari pengacara Arga. Rupanya, Arga ingin membersihkan statusnya untuk alasan yang Larasati tidak pedulikan. Larasati menandatanganinya tanpa ragu. Sebulan setelah surat cerai itu final, Rangga melamarnya. Bukan dengan makan malam romantis. Dia melamarnya di dapur, saat Larasati sedang mengulek bumbu. Ras, katanya sambil menyerahkan segelas teh hangat. Kita sudah mengurus Dimas bareng-bareng selama 7 tahun. Kayaknya sudah waktunya kita resmi jadi tim, ya. Larasati tertawa sambil menangis. Tangannya masih bau bawang. Dia mengangguk. Pernikahan mereka sederhana. Hanya di kantor urusan agama, dihadiri Dimas sebagai saksi utama, dan para karyawan catering. Dimas adalah orang yang paling bahagia. Dia tidak lagi memanggil Rangga, Om, dengan canggung. Dia kini memanggilnya, Ayah. Ayah, teriak Dimas dari kolam. Lempar bolanya. Rangga mengambil bola plastik dan melemparkannya. Tangkep, Kapten. Larasati menatap mereka. Rangga, suaminya. Pria sabar yang membangun kembali hidup mereka bersamanya. Dimas, putranya. Pejuang kecilnya yang kini tumbuh remaja. Hidupnya lengkap. Dia tidak kekurangan apapun. Saat itulah ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp. Larasati membukanya. Nama pengirimnya membuatnya sedikit terkejut. Rina, sekretaris lama di bekas kantor Arga. Mereka tidak pernah berkomunikasi,
tapi Rina masih ada di daftar kontaknya. Larasati membuka pesan itu dengan sedikit rasa penasaran. Assalamualaikum, Mbak Larasati. Maaf ganggu. Ini Rina, yang dulu kerja di kantornya Pak Arga. Mbak apa kabar? Semoga Mbak dan Dimas sehat selalu. Ya. Larasati tersenyum tipis. Dia mengetik balasan. Waalaikumsalam, Rin. Kabar baik. Alhamdulillah. Kamu gimana? Pesan itu langsung dibaca. 3 titik tanda sedang mengetik muncul. Pesan berikutnya panjang. Aku baik, Mbak. Cuma, aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Aku baru dengar kabar soal Pak Arga. Mbak sudah dengar? Jantung Larasati berdebar sedikit. Bukan karena cemas. Hanya penasaran. Belum. Kabar apa? Hancur. Mbak. Perusahaannya yang baru bangkrut total. Aku dengar dari teman yang kerja di sana. Dia kena kasus korupsi besar. Menggelapkan uang investor. Semua asetnya disita bank. Rumahnya, mobil-mobil mewahnya habis semua. Larasati terdiam. Matanya terpaku pada layar. Pesan berikutnya masuk. Dan istrinya yang baru itu, si Fania, dia menceraikan Pak Arga begitu tahu suaminya bangkrut. Katanya dia menuntut sisa harta Gonogini dan langsung terbang pulang ke kampungnya. Ninggalin Pak Arga gitu aja. Larasati menarik napas pelan. Pesan terakhir dari Rina adalah puncaknya. Temanku bilang, Pak Arga sekarang stres berat. Gak ada yang mau bantu dia karena utangnya di mana-mana. Katanya, sekarang dia tinggal sendirian. Di rumah kontrakan petak yang sempit di daerah pinggir kota. Persis kayak. Rina tidak melanjutkan kalimatnya. Dia mungkin sadar. Maaf, Mbak. Aku nggak bermaksud. Aku cuma kaget aja. Rasanya kayak roda berputar. Ya. Larasati mengunci ponselnya. Dia tidak membalas pesan Rina. Dia meletakkan ponsel itu di meja. Roda berputar. Dia teringat. 7 tahun lalu. Dirinya. Duduk di lantai kontrakan petak yang dingin dan berjamur. Memeluk anaknya yang demam. Menangis dalam diam. Takut. Lapar. Sendirian. Dia teringat wajah Arga di rumah sakit. Wajah penuh jijik. Aku tidak mau menghabiskan hidupku mengurus anak cacat. Dia teringat wajah Fania yang angkuh. Bau masakannya bikin aku mual. Sekarang, Arga sendirian. Di kontrakan petak. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa uang. Pria yang paling takut miskin dan paling jijik pada beban, kini telah menjadi miskin dan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Larasati menatap ke depan. Dia melihat suaminya, Rangga, kini ikut melompat ke kolam renang tiup, membuat air muncrat kemana-mana. Dia melihat putranya, Dimas, tertawa terbahak-bahak. Wajahnya bersinar oleh kebahagiaan murni. Dia melihat teman-teman Dimas yang berteriak-teriak. Dia mencium aroma rendang di udara. Dia mendengar musik selamat ulang tahun yang diputar dari speaker kecil. Hidupnya penuh. Lalu, sesuatu terjadi. Perutnya terasa menggelitik. Bibirnya berkedut. Larasati tertawa. Bukan tawa kecil. Bukan senyum tipis. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras, lepas, dan penuh kelegaan. Tawa yang datang dari perutnya. Tawa yang membuat air matanya keluar. Rangga dan Dimas berhenti bermain. Mereka menatap Larasati dengan bingung dari kolam. Ibu? Ibu kenapa? Teriak Dimas. Rangga tersenyum. Sayang, kamu kesurupan, ya? Kok tertawa sendiri? Larasati mencoba menghentikan tawanya, tapi tidak bisa. Dia mengusap air mata di sudut matanya. Dia menggelengkan kepalanya. Nggak apa-apa, katanya. Masih tertawa. Nggak apa-apa, sayang. Ibu cuma baru dengar lelucon yang lucu banget. Dia menatap ke langit biru cerah di atasnya. Dia tidak lagi membenci Arga. Dia tidak lagi marah. Dia tidak merasakan apa-apa untuk pria itu. Yang dia rasakan hanyalah ironi. Takdir adalah penulis komedi terbaik. Pria yang membuangnya karena takut hidup susah, kini hidup susah sendirian. Dan dia,
Wanita yang dibuang, yang dianggap akan mati dalam kesusahan, kini memiliki segalanya. Tawanya mereda, berganti menjadi senyum paling damai yang pernah dia miliki. Dia berdiri, mengambil piring, dan memotong kue ulang tahun pertama untuk putranya. Perangnya sudah selesai, dan dia menang.